Balik lagi nanti. Karena apa? Karena di tahun nanti 2031 sampai 2033 akan ada masalah di sistem digital. Di situ akan kembali ke manual lagi secara bertahap. Jelas saudara? Bapak itu juga saya lihat ada setannya juga. Waktu salaman sama saya ngomong, Bapak setan ya. Kamu bukan manusia sembarangan. Kok bisa tahu kekuatan saya? Kok kamu bisa tahu kekuatan gaib saya? Kamu bukan orang sembarangan pasti. Karena selama ini banyak pendeta di rumah ini kesini, pendeta terkenal ekspor import pernah di sini. Tapi kenapa hanya kamu yang berani ngomong ini dan langsung tahu? Mana Sorgawi? 1 Samuel pasal 28. Saul di Endor. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Jawab Daud kepada Akis, baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Ramah, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju, dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku?
padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga, rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, "Lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti. Makanlah, supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula." Tetapi Saul menolak dan berkata, "Aku tidak mau makan." Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannyalah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya. Maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannyalah semuanya itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya. Lalu mereka makan. Kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Bapak setan ya. Pendeta di sebelah saya gini. Sponsor. Tersinggung, stop. Hati-hati ngomong. Langsung Bapak ini ngomong, "Kamu bukan manusia sembarangan. Kok bisa tahu kekuatan saya? Kok kamu bisa tahu kekuatan gaib saya? Kamu bukan orang sembarangan pasti. Karena selama ini banyak pendeta di rumah ini, kesini, pendeta terkenal, ekspor import pernah di sini. Tapi kenapa hanya kamu yang berani ngomong ini dan langsung tahu?" Saya ngomong, "Saya murid terakhir si setan kober dan sapu angin." Kaget dia. "Wih, itu tokoh zaman dulu. Loh, kamu keturunannya?" "Iya, kebetulan saya baru nyari orang yang bisa ngelepasin saya." Waktu itu saya tanya, dan saya lihat di lemari itu ada ular besar. Kaget dia, benar. Dia langsung di lemari, buka pusaka keris. Tunjuk gini, pusaka ini. Setelah itu, "Pak, saya ada kesulitan dengan pusaka ini. Pusaka ini saya ingin lepas dari hidup saya dari pusaka ini. Saya kasihkan saudara saya mati. Saya kasihkan dukun, Pak Daud. Dukunnya malamnya dimimpiin. Kalau enggak kembaliin, satu keluarga habis. Pusaka ditaruh di bawah, pusaka-pusaka dukun ditaruh atas. Besoknya pusaka dukun jatuh semua, Pak Daud. Pusaka ini berdiri gini. Pak. Yang namanya dukun ketakutan, lari juga. Langsung ke rumah saya nyerahin pusaka ini. Pusaka ini, Pak Daud, saya larung ke laut. Besok kembali ke lemari. Terbang ke lemari. Saya bingung untuk cara melepaskan ini. Saya bertanya, "Bapak mau enggak Bapak percaya Yesus?" "Pak Daud, saya suruh percaya apa aja percaya udah. Penting saya bisa lepas dari ini." Karena saya betul kena kutukannya, saya tahu gimana
harus lepas. Oke. Begitu, Pak, kalau nanti lepas, walet saya gimana? Kabur semua. Tenang, nanti saya doain dalam nama Yesus. Kalau setan bisa melakukan, Tuhan lebih hebat, saya bilang itu. Percaya? Ya, ya udah. Keris ini tak serahin ke pendeta. Wah, pendeta langsung, nah ini doanya keliru. Doa keliru itu pengaruh juga. Doanya gini, dalam nama Yesus. Loh, kalau dalam nama Yesus berarti kan masuk rencana Tuhan. Nah, setan kan masuk rencana Tuhan, gawat, betul enggak? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Doanya gitu dah. Waktu api dinyalakan, des, mati dah. Korek api dek, korek api dek, korek api. Berapa kali mati terus. Dah. Pendetanya bingung. Dah. Karena doanya keliru. Yesus mengajarkan apa? Mengusir setan demi nama, bukan di dalam. Demi namaku. Saya ngomong sama pendetanya, doamu keliru. Masuk setan suruh masuk rencana Tuhan, betul? Masuk otoritas Tuhan, kacau. Kamu doanya gimana? Demi nama Tuhan Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Apa saudara? Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Roh-roh setan, roh-roh jahat, keluar. Demi nama Yesus. Nah setelah itu untuk doa pelindungan kalian, aku percaya dalam kekuatan Tuhan, dalam pelindungan Tuhan, dalam kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami dilindungi. Beda. Waktu ngusir demi, waktu pelindungan dalam. Nah, demi nama Yesus. Kerisnya tak pegang, tak patahin gitu. Begitu patah, pendeta langsung demi nama Yesus. Baru belajar dia. Oh, ini mengusir setan demi nama Yesus. Jadi mengusir setan apa saudara? Demi nama Tuhan Yesus. Nah setelah itu udah. Wah, udah selesai toh? Nah kan rongkone emas. Pendetanya ngomong, Pak Daud, ini kan rongkonya emas. Gimana kalau disumbangkan gereja? Kamu kena kutukannya semua. Gimana? Buang! Bakar, buang. Ingat saudara, di situ saya baru mengerti. Kalau mengusir setan harus apa? Demi nama Tuhan. Nah kalau untuk orang sakit, hendaklah pengenatua mengoleskan minyak dalam nama Yesus. Kenapa dalam nama Yesus? Dalam kuasa Yesus, dalam pelindungan, dalam kekuatan, dalam kuasa kesembuhannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah kalau kasus orang itu ada setannya, penyakit kena santet, demi nama Tuhan Yesus. Karena masalah setan, beda. Jelas? Jadi doa di sini penting. Dalam nama Yesus dan demi nama Tuhan Yesus. Ingat, arti di dalam itu apa? Dalam kehendak Tuhan, dalam rencana, dalam otoritas, dalam kuasa, dan dalam perlindungan. Dan apa saudara? Dalam apa saudara? Dalam perlindungan. Suatu kali waktu saya doa. Nah, ini supaya saudara paham dan mengerti, supaya saudara semua tahun depan sudah siap semua. Supaya apa saudara? Tahun depan apa? Siap semua. Waktu saya khotbah terakhir di sini, sebelum Pilpres, saya ngomong, di YouTube, media sosial, semua berkata, cawapres terkuat Gibran. Masih ingat enggak? Yang masih ingat angkat tangan coba. Coba angkat tangan. Nah, tahu enggak? Yang pertama kali ngomong di Indonesia, Gibran, itu saya. Jejak digital ada semua. Itu tahun 2021. Kenapa saya bisa tahu? Ini bocorannya. Kok bisa tahu Pak Daud?
sekarang saya tahu. Kenapa saya tahu? Ini bocorannya. Tahun 1997, saya mengalami kecelakaan. Nabrak truk. Itu 96, 97, kira-kira tahun itu. 97. Dan roh saya dibawa ke surga, ditunjukkan masa yang akan datang, apa yang terjadi atas Indonesia sampai tahun 2035. Sampai tahun berapa, Saudara? Tahun berapa? 2035. Termasuk siapa presidennya. Nah, dan terjadi resesinya kapan? Ekonomi goncang kapan? Akan terjadi apa itu sampai tahun 2035. Saya suruh balik ke bumi, mendapat visi dan misi itu. Tapi yang jadi pertanyaan, dan pesan itu berkata demikian, jutaan manusia akan mendengar pesan itu. Saya mikir, gimana caranya? Zaman itu enggak ada media sosial kayak WA itu enggak ada loh. Itu orang punya HP, itu jarang sekali. Wong itu orang punya telepon aja itu orang kaya, betul? Tahun 97, betul? Betul? KFC, Kentucky Fried Chicken itu makanan mahal kalau tahun 97. Orang waktu jual aqua diketawain, air kok dijual, betul? 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 Tahun 97. Nah, aku berpikir, tahun 97 dapat pesan bahwa jutaan manusia akan mendengar pesan itu. Saya mikir gimana caranya, betul? Waktu itu saya dapat undangan khotbah. Yang datang itu waktu KKR 2 orang. 1 orang gila, 1 orang normal. Kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Artinya gimana cara ngumpulin jutaan orang, betul? Untuk menyampaikan pesan itu. Dan siapa yang percaya sama saya? Wah, hanya orang desa, anak sekolah kita lulus aja ranking 4, murid tinggal 4. Siapa dengar? Dan zaman itu yang terkenal adalah Pak Niko, Alek Abraham Tasuna Putra, dan Timotius Arifin. Orang-orang kayak saya gini tidak akan dianggap. Lo siapa? Kan itu lah. Tahun 97. Sehingga saya tidak menyampaikan pesan itu. Nah, tahun 2001, ajudan Megawati, Kolonel Edi Wibowo, nemui saya. Waktu itu dia kena gangguan setan. Kalau gangguan setan, doanya apa? Demi nama Tuhan Yesus. Ya? Tiba-tiba ada satu suara, sampaikan pesan itu ke dia. Presiden tahun 2004. Saya ngomong sama dia, Pak Edi, nanti tahun 2004 presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Itu 2001. Pak Edi Wibowo ngomong apa? Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Kakak saya itu kakak ipar. Enggak mungkin bisa jadi. Pak Edi yang maha kuasa menakdirkan SBY jadi presiden di tahun 2004. Pak Daud, satu-satunya orang di Indonesia yang pertama kali ngomong SBY pasti jadi presiden, itu Anda. Dan itu tidak mungkin, bayangin ya. Tapi ini pesan saya sampaikan dengan kakak saya Mbak Ani. Sampaikan ke Mbak Ani Adiono bahwa SBY jadi presiden tahun 2004. 2004 SBY jadi presiden. Kaget. Langsung saya dicari. Makanya saya diminta suruh ngawal presiden karena saya menubuatkan dia yang pertama.
Pak Daud, karena Pak Daud menubuatkan, diminta untuk ngawal presiden. 10 tahun saya ngawal presiden. Tahun 2009, waktu itu di Cikias, saya beritahu resesi ekonomi tentang ada di badai ekonomi gini-gini. Udah, stop. Tahun 2021, waktu itu saya di Kepala Staf Presiden Jenderal Muldoko. Ini saya ngomong itu fakta, makanya saya berani nyebut nama. Tidak percaya tanya Pak Muldoko sendiri. Amul, Wapres nanti paling kuat itu Gibran Rakabumi, anaknya Pak Jokowi. Karena wahyu ke Prabon ada di situ. Nggak mungkin, lah ngomong nggak mungkin lagi adalah. Karena undang-undang kan harus di atas usia 40, tidak bisa di bawah 40. Saya ngomong, Wapresnya nanti yang paling kuat Gibran. Itu tahun 2021 waktu Corona Delta. Kenapa? Karena tahun 1997 saya sudah lihat. Sudah apa saudara? Sudah apa saudara? Lihat di situ. Nah, setelah itu tahun 2022 saya waktu itu ketemu kawan saya Mayor Jenderal Gleni Kerupan. Orang yang masih hidup silahkan tanya aja. Saya di kantor Kementerian Pertahanan. Saya ngomong sama Gleni, Glen, tak beritahu, kunci kemenangan Wapres itu Gibran. Capres Prabowo militer. Wapres Gibran pasti menang. Ora iso. Ngomong enggak bisa lagi dah. Jadi Muldoko juga ngomong umur, yang kedua ngomong lagi. Enggak bisa. Kok kamu yakin banget toh? Tahun 1997 saya ngelihat Wapresnya Gibran, tapi saya tidak ngelihat presidennya. Oh gitu. Tapi yang jelas presidennya tentara. Ya pasti Prabowo. Ya udah. Pasti Pak Daud. Pasti. Tapi umurnya gimana? Pilpres ini 2024 Prabowo Gibran menang. Pak Daud. Tapi tidak mungkin umur. Ingat Glenn, saya di sana lihat minimal pernah menjadi pejabat publik. Itu keputusan MK-nya. Jadi sebelum keputusan MK 2022 udah tak kasih tahu. Nanti keputusan MK-nya minimal pernah menjadi pejabat publik. Contohnya gini Glenn, orang punya KTP apa harus di atas 17 tahun? Kalau usia 15 tahun punya anak, kakaknya gimana? Betul? 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 Artinya tidak harus di atas 17 tahun. Kalau dia punya anak ya punya KTP, betul? Karena kakaknya piye? Oh betul juga. Nanti jawaban MK-nya minimal pernah menjadi pejabat publik. Oh gitu Daud, kita buktikan. Itu tahun 2022. Tahun berapa Dara? Nah, itu sudah boleh cek. Saya ngomong, cawapres terkuat 95%. Gibran, saya enggak berani ngomong 100%. Kenapa? Kalau saya ngomong 100%, kena Bawaslu, masuk penjara saya Dara. Namanya cipta kondisi penggiringan opini, kan itu Dara. Melanggar undang-undang, betul? Ya paling aman ya ngomong 95 aja, betul Dara? Makanya di itu media 95%. Wah, dek. 2023, wah 2022 udah tak bicarakan Dara. 2023, teng. MK 2024, tek. Wah kok mirip. Omongan kamu semua Daud. Capres Prabowo, Cawapres Gibran, minimal menjadi pejabat publik. Nah sekarang yang penting satu Daud. Waktu kamu di sana, 1 atau 2 putaran. Ini penting. Enggak lihat. Aku enggak dikasih tahu 1 atau 2 putaran, tapi yang jelas capres, cawapresnya Gibran. Oh, 1 atau 2 putaran.
Enggak tahu. Yang menang, yang penting menang Pilpresnya. Yakin Daud? Ingat ya, saya ngomong 2021, 2022, 2023, 2024. Begitu menang, ditelepon lagi saya. Dilantik tidak. Yang jelas Pilpresnya menang, lantik dan tidak itu urusanmu. Urusan negara. Tapi yang jelas capresnya militer, cawapresnya Gibran. Udah selesai. Nah, tahun depan saya beritahu, kita semua mengalami resesi karena daya beli masyarakat turun. Tapi Temanggung ini aman. Tidak ada pengaruh, karena dari dulu udah resesi terus. Tidak ada pengaruh. Ini kan di sini ketemu nembako. Ya tak? Kopi, betul lah? Tidak ada pengaruh. Jadi tahun 2025 kita semua yang ada di Temanggung ini aman. Solo juga aman. Yang terasa resesi itu hanya Jakarta. Kayak tidak ada pengaruh. Jadi sudah tidak usah khawatir. Nah, tapi kuncinya satu, jangan utang bank. Itu aja. Karena daya beli masyarakat akan seperti ini itu sampai tahun 2026. Sampai tahun berapa, Dara? 2000 berapa? 26. Dan ingat, saya sudah ingatkan lagi sekali lagi, 10 tahun ke depan Cina akan menguasai Indonesia. Ekonomi. Industri yang tekstil, IT, otomotif. Terusan itu metal. Ini akan dikuasai Cina. Jadi saudara semua yang di Temanggung harus siap-siap untuk menghadapi itu. Yang tidak bisa disaingi Cina, harus saudara tahu. Pertama, bako. Apa saudara? Ngomong sebelah, bako. Kopi, artinya apa? Pertanian, apa saudara? Pertanian apa saudara? Perkebunan. Kedua apa? Perikanan, peternakan. Ketiga, ini penting, perikanan, perkebunan, peternakan, dan apa? Perikanan. Yang ketiga, saudara, ingat saudara, tanah properti. Karena ada pembatasan hak kepemilikan asing. Jelas? Jelas? Tanah apa saudara? Apa saudara? Properti. Yang keempat, bisnis yang bahan bakunya dari alam Indonesia sendiri. Batu, pasir, itu aman, tidak bisa dikuasai Cina. Kenapa? Tidak impor, nyari ning gunung, betul? Nah, itu aman semua. Berarti toko besi. Ini adalah. Nah, jadi saudara semua mulai sekarang harus siap semuanya. Amin. Amin. Jadi tahun depan gimana Pak Daud? Tahun depan aman. Krisis pangan ini sampai kapan Pak Daud? Krisis pangan ini nanti stabil, krisis lagi pangan itu sampai tahun 2035. Sampai tahun berapa saudara? Sampai tahun berapa? 2035. Jadi ingat, kenapa Temanggung aman? Ingat, pertanian, siapa yang setuju angkat tangan adalah. Tepuk tangan Tuhan kita adalah. Jelas? Jelas? Toko besi gimana Pak Daud? Aman. Kenapa? Ingat, bahan dasarnya apa? Pasir, semen, betul? Betul? Indonesia.
batu, kerikil, kericak, aman. Jadi yang toko besi ngomong, terima kasih Pak Daud infonya. Berarti program bisnis tetap lanjut. Nah 5 tahun lagi, 5 tahun ke depan dari sekarang, ini 5 tahun ke depan dari sekarang, semua akan kembali ke manual kembali. Sekarang kan banyak yang online, betul? Nanti ada namanya titik jenuh, kembali ke manual lagi, ruko-ruko, toko-toko, restoran-restoran, dan mal-mal. Kenapa? Kenapa titik jenuh? Nah, tentang online itu karena pesannya itu sandal sepasang dikirim kanan kabeh. Jelas? Dan itu akan mengalami titik jenuh 5 tahun lagi. Jadi saudara semua, toko-toko jangan berkecil hati. Yang setuju angkat tangan adalah. Jelas? Jelas? Karena apa? Semua akan kembali ke manual lagi. Ingat saudara, Alkitab berkata, tidak ada hal yang baru di dunia ini, di bumi ini. Kayak mobil, dulu kotak bulat, kotak, balik lagi bulat, lonjong, betul? Bukan bulat gini tapi nanti ngomong bulat ini bukan bulat gini, bukan, tapi lonjong, kan balik kotak gitu aja, kayak model baju, dulu model ininya sampai reket ya, setelah itu kembang lagi, cubrek gini, akhirnya balik gini lagi, betul? Nah, nanti online sekarang baru merajalela, betul? Tapi 5 tahun lagi kembali ke manual semua. Jelas? Jelas? Kembali apa saudara? Buktinya ada. HP dulu besar. Nokia, Ericsson, untung balang mangga aja jatuh, betul enggak? Betul? 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 Setelah itu model apa? Tipis, kecil, betul? Begitu. Sekarang apa? Sak mini, betul lah? Kembali ke besar lagi, betul? Hanya belum bisa untuk balang pelem. Betul? Balik lagi, betul? Nah, sekarang online. Nanti akan balik lagi ke manual. Nah, kapan manualnya? 5 tahun lagi. Kenapa? Karena di penglihatan itu jelas sekali bahwa tahun 2031 akan kembali ke manual lagi. Ngomong sebelahnya, manual lagi. Jelas? Jelas? Kalau sekarang serba online. Nah, kenapa ada titik jenuhnya? Karena ngirime sama pesennya banyak sing beda. Jelas? Jelas? Ingat, dulu emas dan perak, betul? Berharga, betul? Setelah itu standarnya jadi uang. Sekarang kembali lagi, yang berharga tetap emas, betul? Betul? Dulu satu negara kalau mencetak uang harus berdasarkan cadangan emas, betul? Setelah itu Amerika mencetak asal cetak aja, betul? Tapi sekarang emas harganya naik, betul? Semua akan kembali ke manual lagi. Nanti yang berharga tetap kembali ke emas dan perak lagi. Amin? Amin? Fisiknya lagi. Kertas, emas, balik ke emas lagi. Harga emas kan udah naik. Yang tidak naik hanya emas Jowo. Betul? Jadi mulai hari ini kita semua harus siap untuk menghadapinya. Amin? Jadi kalau berdoa di dalam nama Tuhan apa? Yesus. Tahu enggak saudara? Tahun 2020 saya sama Michael untuk Zoom meeting.
5 orang, 6 orang, sekarang udah apa? 10 juta. Jadi kalau saya di Zoom meeting banyak dengar sampai 10 juta orang. Pesan itu tergenapi. Jutaan manusia mendengar pesan itu. Waktu itu saya enggak kepikir mau pakai apa. Enggak taunya pakai apa, Saudara? HP. Betul? Betul? Nah waktu tahun 97 saya mikir apa? Kalau khotbah sampai mati ora iso, Saudara, betul enggak? Jutaan. Enggak taunya apa? Waktu Zoom meeting yang dengerin sampai 1 juta, 2 juta, sekarang 10 juta. Pesan itu sampai ke istana, sampai kemana-mana, Saudara. Tidak bisa kebendung. Tergenapi firman Tuhan. Jutaan manusia mendengar pesan itu. Amin. Nah, sekarang semua persiapkan untuk tahun depan, tidak usah khawatir. Yang penting di gereja tidak boleh pelit, itu aja. Yang setuju angkat tangan. Dan ingat, 5 tahun lagi 2031. 2031. Tahun berapa, Saudara? 2031. Ngomong sebelahnya, balik ke Manual kabeh. Jelas? 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 Nah, ingat, balik lagi nanti. Karena apa? Karena di tahun nanti 2031 sampai 2033 akan ada masalah di sistem digital. Di situ akan kembali ke manual lagi secara bertahap. Jelas, Saudara? Mana Sorgawi.